Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo sahabat Kalam Hukama dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama kami di channel Kalam Hukama yang terkhusus membahas akidah, tasawuf dan juga filsafat untuk kalian para Gen Z yang haus akan ilmu pengetahuan. Sad, jadi kali ini saya pengen nanya tentang ibadah-ibadah kita nih Sad. Ya, silakan. Jadi Sad, apakah ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap hari sudah pasti diterima saja? Baik, terima kasih Ustadz ya. Pertanyaannya adalah apakah amal ibadah yang kita kerjakan selama ini itu sudah pasti diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya akan memberikan jawaban dua ya. Yang pertama adalah jawaban untuk para beginner ya, untuk para pemula Ustadz. Maka saya akan memberikan jawaban insya Allah diterima. Ini sebagai bentuk roja ya, optimisme bahwa ibadah kita itu nggak ada yang sia-sia. Tapi untuk orang seperti Ustadz Abdan ya, yang backgroundnya adalah seorang santri pernah belajar di pesantren, maka jawaban saya adalah belum tentu. Kenapa belum tentu Ustadz? Baik, jawaban belum tentu ini adalah challenge buat Ustadz ya untuk bisa mendalami lebih jauh lagi Ustadz. Ada salah satu qaul ya dari kalangan ulama Ustadz yang bunyinya seperti ini. Baina amalil abdi wa qalbuhu wa qalbihi masafatan. Kemudian wa baina qalbuhu wallahi masafatan. Wa masafatuhu qutta'un. Antara amal seorang hamba dengan hatinya itu ada jarak. Oke. Kemudian dari hatinya ke Allah juga ada jarak. Dan di antara jarak itu Ustaz, itu ada pembegal-pembegal amal yang akan merampas amalan ibadah kita selama ini sehingga nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita dapat satu penjelasan bahwa amal-amal itu belum tentu diterima kepada Allah karena ada pos-pos, ada shelter-shelter di mana amal itu kemudian transit demikian Ustaz. Maksud dari kalimat tadi boleh diperjelas Ustaz? Baik Ustaz ya, oke, begini ya. Bahwa amal yang kita kerjakan Ustaz, itu nggak langsung nyampe ke langit loh. Enggak. Dia ada shelter ya, tempat di mana amal-amal kita kemudian transit untuk melakukan checkpoint dan pemeriksaan Ustaz. Jadi ada semacam kayak quality control ya, untuk menyortir mana amalan-amalan kita yang punya kriteria untuk bisa sampai ke langit begitu. Nah, jika amalan-amalan kita setelah di checkpoint istilahnya, diperiksa, disortir, kemudian dia memiliki kriteria berarti syarat ya, dan tidak cacat, itu nanti dia nyampe ke langit Ustaz. Tapi kalau amalan-amalan kita tidak sesuai dengan kriteria ataupun syarat dan memiliki kecacatan, itu akan dikembalikan kepada hamba untuk direvisi. Kira-kira begitu Ustaz maksudnya. Boleh dikasih bocoran Ustaz? Jadi pos-pos apa saja yang bakal amal kita lewati Ustaz? Baik, terima kasih Ustaz ya. Jadi ada 3 pos yang akan dilalui oleh amal ibadah seorang hamba untuk bisa sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pos pertama Ustaz, itu akan memeriksa amal kita dari sisi zohir. 2 Ustaz. Yang pertama adalah apakah sudah memenuhi persyaratan ilmu. Yang kedua adalah persyaratan ikhlas. Kalau dia beres Ustaz, maka amal ibadah kita nanti akan masuk ke pos kedua, namanya adalah hati. Ntar disortir lagi Ustaz, mana yang kemudian nggak layak ya, kemudian nanti dia dibuang atau dibalikin ke hamba untuk direvisi. Kemudian kalau dia layak Ustaz, dia naik lagi nanti ke pos 3 Ustaz, yaitu langit. Nah, disitulah amal ibadah seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan bisa menjadi penolong, pendamping, syafaat buat kita nanti di negeri akhirat atau di hari kiamat demikian Ustaz. Cukup menarik nih Ustaz. Ya. Jadi Ustaz, saya pengen lebih mengkupas lebih dalam nih Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Salah satunya tadi Ustaz mengatakan bahwa syarat yang pertama itu adalah ilmu dan ikhlas. Iya. Maksudnya bagaimana itu Ustaz? Baik Ustaz, tadi saya jelaskan ya bahwa pos pertama itu syarat ibadah ya, yaitu ilmu dan ikhlas.
Saya akan bahas dari ilmu dulu, Ustaz. Bahwa beribadah itu nggak boleh otodidak ya, atau semaunya sendiri, Ustaz. Ibadah itu ada pakemnya ya, dan pakemnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Saya kasih contoh ya, Rasulullah pernah mengeluarkan hadis seperti ini, Ustaz. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu. Ini kan kata kerja perintah. Bagaimana caranya? Sebagaimana kamu melihat aku salat. Ustaz kalau perhatiin tuh redaksi hadisnya, Ustaz, bahwa salat yang benar itu bukan lewat kitab hadis loh, bukan. Tapi nonton cara Rasulullah itu salat. Sekarang kalau ditanya, lalu siapa yang pernah menyaksikan cara Rasulullah SAW terus kemudian sholat, Ustaz? Pasti jawabannya adalah para sahabat Nabi kan. Oke. Jadi sahabat Nabi adalah orang yang pernah menyaksikan Rasulullah itu kemudian sholat secara langsung. Baik. Ketika Rasulullah itu wafat, maka sahabat Nabi meneruskan cara sholat Nabi begitu. Terus siapa yang nontonin, Ustaz? Tabiin. Tabiin enggak? Yeah. Tabiin termasuk tuh di dalamnya tuh. Kemudian sahabat meninggal, Ustaz, wafat begitu. Lalu tabiin dan tabiin kemudian meneruskan tata cara sholat Nabi. Ketika mereka sholat, terus yang nyaksiin siapa? Para imam mazhab kan. Oke, Ustaz. Nah, para imam mazhab ini, Ustaz, itu menang banyak. Karena mereka belajar ilmu, beribadah dengan orang-orang yang pernah melihat Rasulullah itu kemudian sholat secara langsung. Jadi mereka belajar kepada tabiin nih, para imam mazhab nih. Yang kedua, mereka menghafal hadis dari ulama-ulama yang zamannya dekat dengan Rasulullah SAW. Nah, dari penjelasan saya, Ustaz, rasa-rasanya mustahil ya kalau kita kemudian memahami ibadah dengan cara otodidak atau mentang-mentang kita bisa baca kitab, kita melihat kitab-kitab hadis, kemudian kita simpulkan menurut pikiran kita sendiri, itu kayaknya mustahil. Jadi mau nggak mau kita harus merujuk pendapat para ulama mazhab, Ustaz, begitu kira-kira. Karena mereka tuh melihat langsung para tabiin, kemudian menghafal langsung dari mereka, meramu, dan kemudian mengambil kesimpulan beginilah tata cara sholat ataupun ibadah para nabi secara umum begitu. Yang kedua, Ustaz, syaratnya adalah ikhlas. Ikhlas itu kan artinya tanqiyah ya, bening, murni, suci gitu. Ya sama kayak air murni, nggak kemasukan kotoran. Emas murni, nggak kemasukan selain emas itu besi, perunggu dan lain sebagainya. Ibadah juga harus murni, Ustaz. Nah, yang dimaksud dengan murni atau tanqiyah adalah ketika seorang itu ibadah, dia nggak boleh bawa proposal yang isinya adalah agenda dunia dia, Ustaz. Jadi orang ketika ibadah tuh itu benar-benar ta'abud loh, itu menyembah total gitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, isyarat ini, Ustaz, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 5 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Jadi ayat ini memberikan kita satu kesimpulan bahwa Allah perintahkan kita ketika ibadah itu semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nggak boleh nenteng embel-embel proposal dunia, demikian. Lalu, Ustaz, ya. Tadi kan Ustaz mengatakan setelah ilmu dan ikhlas itu adalah hati ya, Ustaz? Iya. Maksud dari hati ini apa lagi nih, Ustaz? Baik, terima kasih, Ustaz. Jadi pos kedua ya yang harus dilewati oleh amal ibadah seorang hamba adalah hati. Rasulullah SAW bersabda begini, Ustaz. Kata Rasulullah, innallaha la yanduru fi ajsadikum wala suwarikum. Allah tidak akan melihat jasad-jasad kalian, sisi fisik kalian, ataupun kemudian rupa-rupa kalian ya, termasuk peran gitu, profesi. Walakin Allah yang duru fi qulubikum, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian ya. Hadis ini memberikan kita kesimpulan, Ustaz, bahwa hati itu adalah mahalun nazar. Dia adalah tempat jatuhnya pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini yang jarang kita perhatikan, Ustaz. Karena berapa banyak orang ketika ibadah mereka hanya mengandalkan sisi zohir dari ibadah, seperti syaratnya diperbaiki, udah bagus. Kemudian rukun-rukunnya, mengandalkan kaifiyat dan bacaan-bacaannya yang merdu dan banyak hafalannya. Tapi di sisi yang lain mereka melupakan bahwa hati juga memiliki peranan yang amat sangat penting, demikian, Ustaz. Ustaz, ya. Seberapa penting sih, Ustaz, peranan hati dalam kita beribadah, Ustaz? Baik, Ustaz. Oke.
pasti sangat penting ya Ustaz ya. Karena hati itu adalah tempat nongkrongnya ruh lu. Yang Allah tuntut itu sebenarnya bukan cuma badan, tapi ruh ataupun jiwa kita sebagai unsur penting dalam diri manusia ya. Sebab banyak ayat-ayat maupun hadis-hadis yang bertaburan nih, yang melakukan sindiran, teguran, ya, sarkasme, satire kepada orang-orang yang ketika ibadah itu hati mereka nggak dilibatkan. Contoh ya, dalam surat Al-Maun nih, kalau nggak salah ayat 4 atau 5, ada redaksi bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ustaz perhatiin deh. Ini ancaman celaka itu bukan buat orang yang nggak sholat loh, tapi buat orang-orang yang sholat. Apalagi yang nggak sholat ya. Kenapa mereka itu kemudian nggak aman para pesolat itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Ketika mereka sholat, itu hati mereka nggak main. Itu nggak ikut sholat atau nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau hadis lain seperti hadis tentang sholat juga ya. Rasul pernah bersabda, kam min qaimin laisa lahu ala sholatihi at-ta'abu wan nasobu. Berapa banyak orang yang berdiri untuk sholat. Kan kata-kata berapa banyak kan menunjukkan mayoritas. Ya, berarti kebanyakan begitu. Orang-orang yang ketika sholat itu mereka cuma dapat capek dan lelah. Atau di hadis lain tentang puasa, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa namun mereka hanya mendapatkan lapar dan haus saja begitu. Nah dari sini kita bisa simpulkan Ustaz, bahwa ibadah itu nggak cukup pendekatannya dengan bermodalkan ilmu fikih, tapi juga harus di mix, di hybrid gitu dengan disiplin ilmu yang lain, namanya adalah tasawuf. Karena tasawuf adalah penghalusan daripada ilmu zohir, yaitu ilmu fikih. Demikian Ustaz.